Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan sistem manajemen cost terintegrasi. Sebelum itu, perkenalkan kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Nandana Ayudyanata Saskara dengan NIM 23122903, lalu rekan saya, Rehan Mayardika Hirlambang dengan NIM 23122884, dan Awaludin Magfiratullah dengan NIM 23122896. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Web Cost Management, sistem manajemen cost terpadu untuk role penghuni atau penyewa. Di sini saya login dengan email nandana@studentamicom.ac.id dengan password 123. Lalu masuk. Setelah masuk, saya diarahkan ke halaman dashboard. Di dashboard ini kita dapat melihat pintasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di web ini, atau gambaran umum mengenai fitur-fitur yang tersedia di web ini. Lalu di sini saya akan mengubah profil saya, misal namanya jadi Mata Saskara dengan double A, dan nomor telepon ini saya lengkapi. Simpan perubahan, maka perubahan tersimpan, dan di dashboard maka nama saya hanya 2 yang menandakan update berhasil. Lalu di sini saya akan mulai dari melihat info kamar. Setelah melihat info kamar yang ada, di sini ada yang tersedia dan terisi. Saya akan memesan kamar yang tersedia. Lalu saya melakukan pesan dan bayar sekarang. Setelah pesan dan bayar sekarang, saya klik bayar sekarang, pilih BCA Virtual Account, saya copy, habis itu saya paste di sini. Oke, terus saya bayar, sukses. Lalu saya cek status pembayaran berhasil. Setelah pembayaran berhasil, saya lihat tagihan yang terbaru yang ini, sewa itu lunas. Lalu pembayaran bank transfer yang ini juga lunas, nanti berhasil. Lalu saya lihat inventaris pada kamar saya. Di sini bisa dilihat semua, ada semua. Lalu saya lihat tagihan seperti tadi udah berhasil. Terus pembayaran seperti tadi juga sudah berhasil. Lalu laporan, misal saya setelah menyewa kamar ini ingin melaporkan kepada pemilik kos. Lalu saya bilang laporan meja miring jenis kerusakan itu berarti lainnya, karena belum ada di sini. Furnitur, di furnitur. Terus prioritasnya normal karena tidak terlalu mendesak. Terus kerusakan meja miring karena salah satu kaki meja hampir patah. Lalu di sini saya kirim laporan meja miring. Diajukan, terus bisa dilihat juga detail. Terus misal kita mau edit meja miring ke kanan, edit juga berhasil. Dan jika ingin hapus laporan, hapus. Oke, laporan sudah terhapus. Sekian demo web mengenai sistem manajemen cost terintegrasi untuk role penghuni atau sebagai penyewa. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem manajemen kos terpadu yang sudah kelompok kami buat. Eh, untuk proses pertama, saya akan melakukan login pada halaman login sebagai admin atau pemilik kos, dengan memasukkan email dan juga password. Kemudian masuk, akan tampil pop-up login berhasil, kemudian akan menampilkan halaman dashboard dengan beberapa informasi seperti username, eh, username pengguna yang masuk, kemudian terdapat total kamar, total penghuni, tagihan belum lunas, dan laporan masuk. Kemudian di bawahnya terdapat seluruh status tagihan, beberapa tagihan terbaru, laporan terbaru, serta pintasan cepat yang meliputi tambah kamar, tambah penghuni, buat tagihan, serta tambah barang. Di sisi kiri terdapat sidebar dengan fitur dashboard, kamar, penghuni, inventaris, tagihan, pembayaran, serta laporan. Pertama, saya akan masuk fitur kamar. Di sini, pemilik kos dapat mengelola beberapa kamar yang tersedia. Saya akan mencoba untuk menambahkan kamar, membuat kamar baru dengan memasukkan ID kamar, pilih kategorinya, statusnya tersedia, deskripsinya, 2012. Dan untuk menambahkan fasilitasnya, kursi, meja, kasur, cukupin saja mungkin. Kemudian harga per bulannya, katakanlah 800.000, luasnya 9 meter, kemudian lantai 1. Untuk upload foto kamar, contoh gambarnya ini. Jika semua data sudah benar, dapat menyimpan kamar. Maka kamar baru akan terbuat. Untuk melihat detail kamar, dapat diklik bagian kamar yang ingin dilihat detailnya, maka akan tampil detail kamar. Dan untuk mengedit kamar, dapat klik button edit kamar di sisi kanan. Contohnya, dirubah namanya, kategorinya dirubah jadi standar, deskripsi, kemudian upload foto lagi, contohnya kamar ini, dan foto sebelumnya dihapus. Ketika sudah cukup update kamar, maka eh, kamar dengan data terbaru akan tercipta dengan detail seperti ini. Selanjutnya, ketika ingin menghapus, dapat mengklik button berwarna merah ini, kemudian akan tampil pop-up konfirmasi dan klik ya hapus jika yakin untuk menghapus. Selanjutnya, beralih ke fitur penghuni. Di sini pemilik kos dapat menambahkan atau mengedit pengguna sesuai dengan keinginan pemilik kos. Di sini pemilik kos dapat menambahkan pengguna secara manual dengan melengkapi beberapa data seperti nama lengkap. Saya akan mencontohkan namanya Agung, kemudian emailnya, katakanlah agung28@gmail.com, nomor teleponnya
Kemudian statusnya aktif, role-nya sebagai penghuni, masukkan password, simpel saja, contohnya 123456 dan terdapat konfirmasi password. Ketika dirasa data sudah benar, dapat simpan pengguna, maka akan terdapat data baru dengan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Di sini juga terdapat fitur filter untuk mencari pengguna secara spesifik. Contohnya Nandana, dengan kata Nanda akan tampil beberapa data yang sesuai dengan keyword Nanda. Ketika pemilik kos ingin mengedit salah satu pengguna, dapat diklik bagian aksi ini, kemudian klik edit, kemudian nama lengkapnya, contohnya dilengkapi seperti ini, mengubah nomor telepon serta sandi juga dapat diubah. Namun di sini saya cukup mendemonstrasikan untuk nama lengkap dan nomor telepon saja. Kemudian data terbaru akan tampil. Ketika pemilik kos ingin menonaktifkan pengguna juga dapat klik button aksi dan pilih nonaktifkan. Maka penghuni akan nonaktif statusnya. Jika ingin mengaktifkan, klik aktifkan lagi. Dan apabila ingin menghapus pengguna, klik button hapus, maka akan tampil modal konfirmasi. Dan jika yakin hapus, maka klik ya hapus. Maka penghuni kos, data yang dihapus juga akan terhapus. Masuk ke fitur inventaris. Di sini tampil inventaris dengan kamar yang terdapat inventaris yang ada. Contohnya terdapat kursi, terdapat ada kamar eksekutif. Kemudian AC terdapat kamar Neptune dan AC juga terdapat ada kamar standar Charles. Pertama, saya akan mencoba untuk menambahkan data barang baru. Katakanlah di sini kategorinya elektronik. Barangnya katakanlah TV. Kemudian pilih kamarnya. Saya akan pilih yang eksekutif ini. Kemudian jumlah 1 kondisi baik. Kasih keterangan normal. Kemudian ketika data dikira sudah benar, dapat disimpan barangnya. Maka data baru akan bertambah. Ini TV LCD dengan keterangan normal dan kategori elektronik. Ketika ingin mengedit, dapat klik button aksi, kemudian klik edit. Di sini pemilik kos juga dapat menambah barang baru, contohnya kursi lipat tambah. Untuk kategorinya dapat disesuaikan, contohnya furniture. Oke, saya tambah kembali ke reset. Kursi lipat. Oke, kemudian masuk di kamar eksekutif. Saya akan ubah ke standar class dan update. Nah, maka akan berubah datanya sesuai dengan data yang dimasukkan. Selain itu, pada halaman inventaris barang terdapat menu kategori. Di sini dapat menambahkan kategori baru. Contohnya peralatan dapur. Oke, tambah. Maka kategori baru akan bertambah. Dan ingin menghapus, dapat klik icon tempat sampah ini dan akan ada tampil modal konfirmasi dan klik hapus. Jadi data kategori sebelumnya akan terhapus. Jika ingin menghapus barang inventaris, dapat diklik button hapus
Contohnya, saya akan menghapus data posisi lipat sebelumnya, maka data akan terhapus. Kemudian masuk ke menu tagihan. Saya akan membuat contohnya, di sini saya akan membuat tagihan baru. Penghuninya contohnya ini nih, Awaludin Maghfiratullah, kamar yang ditempatinya. Kemudian pilih jenis tagihan. Contohnya listrik 100.000. Kemudian jatuh tempo, katakanlah hari ini tanggal 24 Januari, katakanlah jatuh temponya besok. Dapat juga menambahkan keterangan segera dilunasi. Oke. Ketika data sudah benar, dapat disimpan tagihannya. Oke, ini tagihan yang belum lunas yang saya buat sebelumnya. Awal di Maghfiratullah dengan keterangan jatuh tempo 25 Januari dengan status belum lunas. Di sini juga dapat mengurutkan atau memfilter tagihan berdasarkan beberapa status seperti belum lunas, lunas, serta jatuh tempo. Kemudian untuk melihat detail, dapat klik button aksi, kemudian dilihat detailnya, serta dalam button aksi dapat diedit tagihannya dengan beberapa data yang dapat diedit. Contohnya di sini salah input nominal, ternyata harganya tagihan listriknya 70.000, dapat diupdate dengan tagihan yang belum sama, dengan tagihan dengan tanggal jatuh tempo tagihan yang sama, update. Contohnya saya urutkan yang belum lunas. Nah, maka data baru nominal 70.000 dengan penghuni Awaludin Maghfiratullah akan terupdate. Kemudian untuk menghapus dapat klik button aksi, kemudian hapus. Nah, maka tagihan akan terhapus pada data yang dihapus. Kemudian di sini ada juga fitur untuk mengubah profil pribadi di admin kos, profil saya. Saya akan mengubahnya menjadi Wisnu. Oke, dengan email dan nomor telepon yang sama, sambil keamanan yang sama saja. Kemudian saya akan mencontohkan untuk nama lengkap, kemudian simpan perubahan. Nah, maka data terbaru akan update dengan username atau nama lengkap terbaru. Kemudian untuk fitur pembayaran dan laporan akan dilanjutkan oleh teman saya, Awaludin Maghfiratullah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur pembayaran karena sebelumnya Rehan sudah menjelaskan fitur tagihannya. Setiap tagihan pasti ada pembayaran. Nah, di sini di fitur pembayaran kami mempunyai tampilan riwayat pembayaran dengan totalnya pembayarannya berapa, ada 34, lalu statusnya yang berhasil ada 21, pendingnya 7, dan yang gagalnya ada 6. Nah, di sini kita bisa melakukan input nama penghuni ya untuk kita cari riwayat pembayarannya, contohnya Budi. Nah, lalu kita bisa memfilterkan status pembayarannya, berhasilkah, pendingkah, gagalkah, expirekah, atau yang dibatalkan. Lalu di sini kita juga bisa memfilter semua penghuni, atau penghuni aktif, atau penghuni selesai, atau penghuni yang dibatalkan. Contoh, coba kita cari Awaludin, sesuai nama saya. Nah, lalu tes status pembayaran kita pilih coba yang pending. Pending tidak ada ternyata yang berhasil. Lalu yang selesai, karena Awaludin belum selesai, dia masih ada di aktif ya. Lalu di sini kita bisa mereset filternya. Nah, ini udah reset kembali seperti pertama. Lalu kita juga bisa merefresh halaman ini. Dan kemudian di setiap
penghuni, kita bisa melihat detail pembayarannya. Nah, misalnya nih Awaludin ada totalnya 3 pembayaran yang berhasilnya 3. Kita bisa lihat histori pembayarannya nih 33, lalu kita bisa lihat detailnya masing-masing. Contohnya ini tanggal transaksinya, kode pembayarannya, metode pembayarannya, nomor tagihannya. Kita bisa lihat lagi detail ketagihannya. Ini kita balik lagi ke fitur tagihan yang lalu. Kita bisa lihat juga detail yang dibatalkan. Ini contohnya dari Budi Santoso. Ini dibatalkan pembayaran gagal. Lalu kita kembali. Kemudian saya akan melanjutkan ke dashboard laporan. Nah, di laporan kerusakan juga ditampilkan total laporannya itu ada berapa, lalu yang diajukannya itu ada berapa, yang sedang diproses berapa, yang selesai juga berapa. Di sini total laporannya 5, yang sedang diajukan itu 2, yang sedang diproses tidak ada, yang sudah selesai 3. Nah, di sini kita juga bisa memfilter statusnya. Nah, ini kan langsung saja kita coba filter yang diajukan. Nah, yang diajukan ada 2. Lalu di sini bisa memfilterkan juga tingkat prioritasnya, rendah, normal, tinggi, urgent. Yang urgent nggak ada, yang rendah ada AC panas. Ini kita bisa merisetnya juga. Kita coba riset, lalu kita juga bisa melihat detail laporannya juga. Nah, sana nih kipas terbang, deskripsinya kipas melah panas. Ini informasi kamarnya dilaporkan oleh siapa, prioritasnya tinggi, jenis laporannya listrik. Ini timelinenya ini dan selesainya itu kapan. Lalu contohnya ini yang sedang diajukan, kita bisa melihat detailnya. Lalu ini misalnya kita mau ini kan sedang diajukan, kita bisa edit juga laporannya. Lalu kita juga bisa menerima ubah statusnya untuk diproses karena sebelumnya diajukan. Lalu nah, status laporan berhasil diubah, wifi-nya lag, ya, itu sedang proses. Lalu kita bisa ubah lagi menjadi setelah diproses selesai. Kita simpan. Nah, wifi-nya sudah selesai berhasil diubah ya. Dan kita juga bisa menghapus laporannya. Oke. Sekian demo website dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.